Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Nurhanisa Rahayu dari kelas 1D dengan NPM 2210631050 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas yang Berbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai himpunan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Apa itu himpunan? Nah, himpunan atau bisa aja disebut dengan set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang terdefinisi dan jelas. Objek juga dalam himpunan bisa aja disebut dengan elemen, unsur, ataupun anggota. Selanjutnya ada cara penyajian himpunan. Yang pertama yaitu enumerasi, yaitu penulisan himpunan yang menuliskan semua anggota himpunan di antara dua buah kurung kurawal. Contohnya himpunan A yaitu 0, 1, 2, dan 3. Himpunan B yaitu C, D, E, F. Yang kedua, simbol-simbol baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Di sini ada simbol-simbol seperti P, N, Z, Q, R, dan C. P untuk himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. N untuk himpunan bilangan alami atau bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ini sama seperti P. Selanjutnya, simbol Z untuk himpunan bilangan bulat, Q untuk himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Yang ketiga yaitu narasi pembentuk himpunan. Himpunan dinyatakan dan memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 5. Maka notasi dari A yaitu X, di mana X itu merupakan anggota bilangan asli, di mana X itu kurang dari 5. Yang keempat yaitu diagram Venn, yaitu himpunan yang disajikan secara grafis. Di sini ada contoh himpunan A-nya itu 1, 2, 3, dan 5, himpunan B-nya 3, 5, 6, 7, kemudian himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sudah ada contoh diagram Venn-nya. Selanjutnya yaitu kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya yaitu NA. Contohnya himpunan A yaitu 2, 3, 4, 5, maka kardinal dari A itu adalah 4, karena kardinal itu bisa aja disebut dengan banyaknya elemen yang ada dalam himpunan tersebut. Sedangkan kardinal dari R atau bilangan real itu sama dengan tidak terhingga. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Notasinya seperti ini. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dinamakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Notasinya seperti ini. Contohnya, himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka A subset B, karena A ini merupakan elemen dari B. Selanjutnya, himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Notasinya yaitu A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Lalu, himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini. Yang terakhir yaitu himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set adalah suatu himpunan yang elemen itu merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A tersendiri. Notasinya itu PA atau 2 pangkat A. Contohnya, himpunan A yaitu A, B, dan C. Maka notasinya itu 2 pangkat 3, karena jumlah dari himpunan A-nya itu ada 3.
Sehingga himpunan kuasanya yaitu himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A dan B, himpunan A dan C, himpunan B dan C, dan himpunan A, B, dan C. Selanjutnya di sini ada operasi himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Di sini contohnya ada pada diagram ini ya. Notasinya yaitu A irisan B sama dengan X, di mana X itu merupakan anggota A dan X-nya itu merupakan anggota B. Yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Contoh diagram Venn-nya seperti ini. Notasinya yaitu A gabung B sama dengan X, di mana X itu merupakan anggota A atau X-nya itu merupakan anggota dari B. Yang ketiga yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen semesta, bukan elemen A. Notasinya yaitu A komplement sama dengan X, di mana X itu merupakan himpunan semesta dan X itu bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya yaitu selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Contohnya seperti ini. Notasinya yaitu A dikurangi B sama dengan X, di mana X itu merupakan anggota himpunan A dan X itu bukan merupakan anggota B. Atau bisa aja kita tulis dengan A irisan B komplement. Yang kelima yaitu beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Jadi bukan irisan dari keduanya ya. Notasinya yaitu A beda setangkup B sama dengan X, di mana X itu merupakan anggota A, tetapi X-nya bukan merupakan anggota B. Dan X merupakan anggota B, tetapi X bukan merupakan anggota A. Yang terakhir yaitu perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya seperti ini. Selanjutnya yaitu hukum-hukum aljabar himpunan. Di sini ada 11 hukum, yaitu hukum identitas, hukum nul, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan juga hukum nomor 1. Di sini ada teorema mengenai beda setangkup memenuhi hukum. Yang pertama, A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A, yaitu merupakan hukum komutatif. Yang kedua yaitu A beda setangkup B beda setangkup C sama dengan A beda setangkup B beda setangkup C. Itu merupakan hukum asosiatif. Kemudian di sini ada prinsip dualitas. Apa itu prinsip dualitas? Dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Misalkan, S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti irisan, gabungan, dan komplement. Jika diperoleh dari S dualitas dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi U atau himpunan semesta, dan U menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S dualitas juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Selanjutnya ada dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Di sini ada 10 hukum. Yang pertama hukum identitas, A gabung himpunan kosong sama dengan A. Maka dualnya A irisan U sama dengan A. Yang kedua hukum nul, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, maka dualnya yaitu A gabung U sama dengan U. Yang ketiga hukum komplement, A gabung A komplement sama dengan U, maka dualnya yaitu A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang keempat yaitu hukum idempoten, A gabung A sama dengan A, maka dualnya A irisan A sama dengan A.
Yang kelima yaitu hukum penyerapan. A gabung A irisan B sama dengan A, maka dualnya A irisan A gabungan B sama dengan A. Yang keenam yaitu hukum komutatif. A gabung B sama dengan B gabung A, maka dualnya A irisan B sama dengan B irisan A. Yang ketujuh, hukum asosiatif. A gabung B gabung C sama dengan A gabung C gabung A, A gabung B gabung C. Maka dualnya A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Yang kedelapan yaitu hukum nomor 1. Himpunan kosong komplement sama dengan U, maka dualnya U komplement sama dengan himpunan kosong. Yang kesembilan yaitu hukum distributif. A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C, maka dualnya A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Yang terakhir yaitu hukum De Morgan, yaitu A irisan B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Maka dualnya A gabung B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Selanjutnya di sini ada prinsip inklusi-eksklusi. Di sini ada untuk dua himpunan A dan B, maka kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B. Yang kedua, kardinal A beda setangkup B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi 2 kardinal A irisan B. Yang kedua, untuk tiga buah himpunan A, B, dan C, maka berlaku kardinal A gabung B gabung C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurangi kardinal A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi kardinal B irisan C dan ditambah kardinal A irisan B irisan C. Yang ketiga yaitu untuk tiga himpunan A1, A2, sampai AR, maka berlaku seperti ini. Selanjutnya yaitu ada partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, sampai seterusnya dari A sedemikian sehingga yang pertama A1 gabung A2 gabung seterusnya sama dengan A dan himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong. Ini berlaku untuk I tidak sama dengan J. Di sini ada catatan, jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinal A. Dan himpunan bagian dari partisi ini disebut dengan blok. Yang terakhir yaitu pembuktian proposisi perihal himpunan. Yang pertama, pembuktian dengan diagram Venn. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini lebih mengilustrasikan daripada membuktikan fakta. Diagram Venn ini tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Di sini ada contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka buktikan bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, dari kedua diagram Venn di sini, terbukti memberikan area arsiran yang sama, maka terbukti bahwa A irisan B gabung C itu sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Yang kedua yaitu pembuktian dengan tabel keanggotaan. Di sini disuruh untuk membuktikan bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu tabelnya, tabel A, B, C, B gabung C, A irisan B gabung C, A irisan B, A irisan C, lalu A irisan B gabung A irisan C. Setelah itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa A irisan B gabung C dan A irisan B gabung A irisan C ini memiliki hasil yang sama. Maka terbukti bahwa A irisan B gabung C itu sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembuktian dengan aljabar himpunan. Nah, di sini buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. Nah, yang pertama, A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A irisan B
gabung B komplement. Nah, di sini menggunakan hukum distributif. Yang kedua yaitu A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A irisan U. Itu didapat dari hukum komplement. Kemudian A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. Ini menggunakan hukum identitas. Nah, dari hasil tersebut terbukti bahwa A irisan B gabung A irisan B komplement itu adalah A. Yang terakhir yaitu pembuktian dengan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya, di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Contohnya, misalkan A dan B himpunan. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka buktikan bahwa A subset C. Nah, dari definisi himpunan bagian, P subset Q, jika dan hanya jika setiap X merupakan anggota P juga merupakan anggota Q. Misalkan, X merupakan anggota A. Karena A subset B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian, X juga merupakan anggota B gabung C. Nah, dari definisi operasi gabungan tersebut, X merupakan anggota B gabung C, berarti X itu merupakan anggota B atau X itu merupakan anggota C. Nah, karena X merupakan anggota A dan A irisan B itu sama dengan himpunan kosong, maka X itu bukan merupakan anggota dari B. Nah, dari pembuktian tersebut, X anggota C harus benar, karena untuk setiap X anggota A juga berlaku X anggota C. Maka dapat disimpulkan bahwa A subset C. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.